Aku datang ke acara tunangan itu. Tanpa perhiasan. Tanpa kemewahan. Calon pengantinnya menatapku sinis. Lalu berteriak di depan semua tamu. Siapa yang mengizinkan gembel udik ini masuk? Semua tertawa. Suamiku diam. Mertuaku pura-pura tak kenal aku. Aku hanya tersenyum. Dan melangkah ke mikrofon. Lalu detik itu juga. Tawa mereka lenyap. Terima kasih sudah klik video saya. Salam dari Nena Ismi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana tempat sahabat menonton agar tahu sejauh apa kisah kehidupan ini telah sampai. Mari kita mulai kisah ini. Kertas itu tebal, berwarna krem dengan tekstur bludru yang terasa mahal di ujung jari. Ada aroma samar lavender yang menguar saat aku membuka amplopnya. Aroma uang, aroma kemewahan yang dipaksakan. Di bagian depannya, terukir inisial nama adik iparku, Dani, bersanding dengan nama wanita pilihannya, Clarissa. Tinta emas timbul, desain minimalis tapi elegan. Siapapun yang melihat undangan ini pasti langsung tahu bahwa acara pertunangan yang akan digelar bukanlah acara sederhana. Ini adalah pesta kaum elit. Namun, mataku tidak terpaku pada inisial emas itu. Tatapanku jatuh ke sudut kanan bawah kartu. Tempat nama tamu undangan biasanya dicetak dengan hormat. Di sana, namaku tertulis. Kecil. Hampir tak terlihat jika dibandingkan dengan ornamen bunga di sekelilingnya. Dan istri. Bukan namaku. Bukan, Kinar. Hanya, dan istri. Seolah keberadaanku di dunia ini, dan terlebih di keluarga ini, hanyalah sebuah lampiran tak penting dari suamiku, Arya. Sudah lihat, kan? Suara berat Arya memecah lamunanku. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Dasinya sudah terlepas separuh. Wajahnya lelah sepulang kerja. Ia tidak menatapku. Matanya sibuk pada layar ponsel. Seolah berbicara padaku adalah tugas administratif yang membosankan. Sudah, jawabku singkat. Meletakkan undangan itu kembali ke atas meja rias. Mewah sekali undangannya. Dani pasti keluar banyak uang. Arya mendengus. Sebuah tawa kecil yang meremehkan lolos dari bibirnya. Ya, begitulah. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Clarissa. Keluarga Clarissa itu orang terpandang. Kinar, kita tidak bisa bikin acara asal-asalan. Bisa malu keluarga besar kita kalau acaranya kampungan. Aku menatap punggung suamiku dari pantulan cermin. Ada senyum tipis yang getir terukir di bibirku. Keluarga besar kita, katanya? Sejak kapan aku benar-benar dianggap bagian dari kita? Tentu saja, kataku pelan, menyisir rambutku yang panjang. Pasti butuh biaya ratusan juta untuk standar seperti ini. Hebat Dani, bisnisnya pasti sedang lancar sekali sampai bisa membiayai pesta semewah itu. Arya terdiam sejenak. Gerakan jarinya di layar ponsel berhenti. Ada jeda yang kaku di udara. Aku tahu dia sedang menyusun kalimat. Mencari alibi yang masuk akal. Ya, ada rezeki sedikit. Jawabnya tanpa menoleh. Suaranya sedikit lebih keras, defensif. Lagi pula ibu juga bantu sedikit. Namanya juga anak bungsu mau nikah. Wajarlah kalau semua orang patungan. Patungan. Kata itu berdenging di telingaku. Aku memejamkan mata, mengingat kejadian 3 minggu lalu. Saat itu, ibu mertua datang ke rumah ini dengan air mata buaya yang sudah sangat kukenal. Ia menangis terseduh-seduh, memegang tanganku erat sekali, bercerita tentang utang mendesak, keluarga, tentang saham warisan yang nyaris hangus, dan tentang bagaimana harga diri keluarga dipertaruhkan. Waktu itu, tanpa banyak bicara, aku mentransfer dana yang ia minta. 500 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi kebanyakan orang, namun bagiku, itu adalah harga untuk ketenangan. Ibu berjanji uang itu untuk menutup utang lama almarhum bapak. Ternyata, utang lama, itu kini berubah wujud menjadi kertas undangan beraroma lavender, gedung ballroom hotel bintang 5, dan catering kelas atas. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir karena aku jarang bicara,
Aku tidak tahu kemana uangku mengalir. Mereka pikir karena penampilanku sehari-hari yang sederhana, tanpa tas branded mencolok, tanpa pamer di media sosial, aku adalah wanita lugu yang bisa diperah sesuka hati. Kinar, panggil Arya lagi. Kali ini ia menoleh. Tatapannya menilaiku dari ujung rambut sampai kaki. Tatapan yang bukan berisi kekaguman suami pada istri, melainkan tatapan seorang majikan yang mengecek kelayakan barang bawaannya. Kenapa, Mas? Besok malam, di acara itu, tolong jangan pakai baju yang aneh-aneh. Jangan pakai daster atau baju longgar kayak biasanya. Beli gaun yang pantas. Jangan bikin malu aku di depan keluarga Clarissa. Aku menahan nafas, menelan rasa perih yang tiba-tiba menusuk ulu hati. Bukan karena aku tidak punya baju bagus. Lemariku di apartemen lamaku, yang tidak diketahui Arya, penuh dengan gaun sutra dan label perancang ternama. Tapi di rumah ini, aku memilih menjadi sederhana untuk menghormati mereka yang selalu mengeluh kekurangan uang. Dan inilah balasannya. Dianggap memalukan. Aku akan pakai baju yang nyaman, Mas. Jawabku datar. Nyaman itu nomor 2, Kinar. Suaranya meninggi setengah oktav. Yang penting itu kelihatannya. Clarissa itu selebgram. Temannya banyak sosialita. Kalau kamu datang kayak gembel, orang bakal tanya, istri Arya kok begitu? Ia menghela nafas kasar, lalu mengambil dompet dari saku celananya. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dan meletakkannya di meja rias, tepat di sebelah undangan emas itu. Nih, beli baju baru di pasar atau butik biasa. Cari yang warnanya cerah dikit. 200 ribu rupiah. Untuk gaun pesta di ballroom Hotel Bintang 5. Aku menatap 2 lembar uang itu. Merah, kusut, dan menghina. Jika aku meledak sekarang, jika aku melemparkan kartu kredit platinumku ke wajahnya, permainan ini akan selesai terlalu cepat. Aku belum ingin ini berakhir. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan membawaku dalam sandiwara ini. Aku ingin melihat wajah mereka saat topengnya terlepas nanti. Maka, dengan tangan yang stabil, aku mengambil uang itu. Baik, Mas. Terima kasih. Ucapku lembut. Terlalu lembut. Aku akan pastikan penampilanku besok malam tidak akan terlupakan. Arya mengangguk puas, merasa otoritasnya telah ditegakkan. Ia lalu melenggang masuk ke kamar mandi, meninggalkan aku sendirian di kamar yang dingin itu. Aku kembali menatap undangan di meja. Undangan itu berkilau ditimpa lampu kamar. Cantik, tapi palsu. Sama seperti senyum ibu mertua, sama seperti kepedulian Arya, dan sama seperti rasa hormat calon adik iparku. Aku akan datang ke pesta itu. Aku akan datang sebagai istri Arya, yang tak dianggap. Aku akan datang dengan pakaian yang menurut mereka pantas untukku. Dan aku pastikan, undangan ini akan menjadi tiket menuju kehancuran mereka sendiri. Langkah kakiku bergema pelan di lantai marmer lobi hotel berbintang itu. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada petugas valet yang membukakan pintu untukku karena aku datang menggunakan taksi umum, bukan sedan mewah seperti tamu-tamu lainnya. Saat aku menyerahkan undangan di meja resepsionis acara, wanita penjaga buku tamu itu menatapku sekilas. Tatapan memindai yang berlangsung kurang dari 3 detik. Namun cukup untuk menyimpulkan status sosialku di matanya. Silakan masuk, Bu. Lewat sebelah kiri, ya. Ucapnya dengan senyum mekanis, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia bahkan tidak menawarkan untuk mengantarku ke pintu utama ballroom. Perlakuan yang sangat berbeda dibanding saat ia menyambut rombongan tamu bergaun payet di depanku tadi. Aku tidak tersinggung. Aku justru tersenyum tipis. Kalau saja kamu tahu, Mbak, batinku, gajimu bulan ini mungkin aman karena transferan dari rekeningku. Begitu pintu ballroom ganda yang berat itu terbuka, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa kulit, bercampur dengan aroma ribuan bunga segar yang memenuhi udara. Pemandangan di depanku adalah definisi dari kemewahan yang memabukkan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata presisi dengan taplak sutra berwarna champagne, lengkap dengan peralatan makan perak yang berkilau. Di setiap sudut,
Rangkaian bunga peoni dan hidrangea impor menjulang tinggi, menciptakan nuansa taman surga yang eksklusif. Aku berhenti sejenak di dekat pintu masuk, membiarkan mataku menyapu seluruh ruangan. Bukan untuk mengagumi keindahannya, tapi untuk mengaudit asetku. Mataku tertuju pada gerbang bunga di pelaminan mini tempat Dani dan Clarissa nanti akan bertukar cincin. Vendor dekorasi, Elysium, paket platinum, 75 juta rupiah. Aku ingat betul nominal itu karena aku yang menyetujui invoice-nya minggu lalu. Saat ibu mertua bilang dia butuh uang untuk biaya pengobatan jantung paman di Singapura yang mendadak kritis. Ternyata, jantung pamannya berubah menjadi ribuan kelopak bunga impor ini. Lalu aku melihat ke arah meja prasmanan yang memanjang. Aroma truffle mushroom soup dan wagyu steak menguar menggoda. Catering hotel mulia, paket VVIP. 1,5 juta per piring. Aku menghitung jumlah tamu yang hadir. Ada sekitar 100 orang. 150 juta rupiah hanya untuk makanan yang akan dikunyah dan dilupakan esok pagi. Uang itu aku transfer dengan keterangan pelunasan utang koperasi Bapak, yang katanya sudah jatuh tempo dan diancam penagih utang. Sungguh skenario yang rapi. Di tengah ruangan, di bawah pendar lampu kristal paling terang, berdirilah mereka, keluarga suamiku. Ibu mertuaku tampak bersinar dalam balutan kebaya modern berwarna merah marun, penuh payet berkilau. Di lehernya melingkar kalung emas dengan liontin berlian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tertawa lebar, memamerkan gigi putihnya pada sekelompok ibu-ibu sosialita yang memegang gelas wine. Gestur tubuhnya begitu percaya diri, seolah ia adalah ratu yang terlahir di atas tumpukan emas. Tidak ada jejak wanita tua renta yang menangis mengiba di ruang tamuku meminta bantuan keuangan. Di sebelahnya, Arya, suamiku, berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Ia memegang gelas tinggi berisi air mineral, karena ia tidak minum alkohol, tapi caranya memegang gelas itu seolah ia sedang menggenggam dunia. Ia tampak bangga. Bangga menjadi kakak dari calon pengantin pria yang sukses menggelar pesta semewah ini. Aku berjalan perlahan mendekat, sengaja mengambil rute memutar agar tidak langsung berhadapan dengan mereka. Aku ingin menikmati pemandangan ini lebih lama. Pemandangan sebuah keluarga yang sedang mabuk kepayang oleh gengsi yang bukan milik mereka. Penampilanku malam ini sangat kontras dengan kilau di sekelilingku. Aku mengenakan gaun terusan sederhana berwarna navy polos, berbahan katun Jepang yang jatuh dengan lembut. Tidak ada payet, tidak ada brokat. Tidak ada potongan dada rendah yang mengekspos kulit. Rambutku hanya digelung rendah dengan jepit hitam biasa. Di kaki, aku memakai flat shoes hitam yang nyaman. Sesuai instruksi Arya, beli baju di pasar dengan uang 200.000. Walaupun sebenarnya gaun ini adalah rancangan desainer minimalis Jepang yang harganya jauh di atas jas yang dipakai Arya, tapi di mata mereka yang hanya mengerti merek-merek dengan logo besar, aku pasti terlihat seperti pembantu yang tersesat masuk ke pesta majikannya. Kinar. Suara itu membuatku menoleh. Arya sudah berdiri tak jauh dariku. Ia memisahkan diri dari kerumunan elit itu dan menghampiriku dengan wajah masam. Matanya menyapu penampilanku dengan kilatan kecewa yang tidak ditutup-tutupi. "Kamu benar-benar beli baju itu?" bisiknya tajam, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Iya, Mas. 200.000, kan? Masih ada kembalian 10.000 buat ongkos taksi tadi." Jawabku polos. Arya memijat pelipisnya, seolah keberadaanku memberinya migrain mendadak. "Astaga, setidaknya pakai lipstik yang lebih merah atau apa gitu. Kamu pucat sekali. Lihat tuh ibu, lihat tamu-tamu lain. Kamu kayak orang lagi melayat. Tahu nggak?" "Maaf, Mas. Aku nggak punya lipstik merah." Dustaku. Koleksi Dior dan Chanelku di apartemen mungkin akan tertawa mendengar ini. "Ya sudahlah." Arya mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. "Kamu duduk di pojok sana saja. Jangan terlalu banyak jalan-jalan ke tengah. Nanti kalau keluarga Clarissa tanya, bilang saja kamu lagi kurang enak badan, makanya penampilanmu begini. Jangan malu-maluin aku." "Baik, Mas." Arya langsung berbalik, kembali memasang senyum menawannya saat menyapa seorang bapak berdasi kupu-kupu.
Ia meninggalkanku sendirian di pinggiran pesta yang kubayar lunas. Aku menurut. Aku berjalan menuju sudut ruangan yang agak gelap, dekat pilar besar yang menyembunyikanku dari sorotan utama. Dari sini, aku bisa melihat segalanya. Aku melihat Dani, sang calon pengantin pria, tertawa lepas sambil menepuk bahu teman-temannya. Ia tampak seperti pangeran sukses. Tidak ada yang tahu bahwa minggu lalu ia memohon-mohon padaku lewat pesan WhatsApp, meminta pinjaman modal usaha, yang katanya untuk proyek besar. Padahal uang itu masuk rekening wedding organizer. Mereka semua tertawa di atas penderitaanku. Mereka menari di atas keringatku. Mereka membangun istana gengsi ini dengan fondasi kebohonganku. Aku mengambil segelas jus jeruk dari nampan pelayan yang lewat. Dingin gelas itu menjalar ke telapak tanganku, menenangkan gemuruh di dada yang mulai memanas. Nikmatilah, bisikku dalam hati, menatap ibu mertua yang sedang pamer cincin ke temannya. Nikmatilah malam ini sepuas kalian. Karena begitu pesta ini selesai, bahkan kenangan tentang kemewahan ini pun akan terasa menyakitkan buat kalian. Musik orkestra mulai melambat, berganti menjadi nada yang lebih romantis dan dramatis. Lampu utama sedikit diredupkan, dan sorotan lampu spotlight mulai mencari targetnya. Saat itulah aku melihatnya. Di ujung ruangan yang berlawanan, pintu terbuka lebar. Sosok itu muncul. Clarissa. Dan saat matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari-cari kesempurnaan pestanya, tatapannya berhenti tepat di sudut gelap tempatku berdiri. Senyum di wajahnya lenyap. Lampu spotlight itu seolah enggan bergeser dari sosok Clarissa. Harus kuakui, ia tampak memukau. Gaun pertunangannya berwarna champagne gold, senada dengan tema ruangan, bertabur kristal Swarovski yang memantulkan cahaya setiap kali ia bergerak. Rambutnya ditata abdu elegan, memamerkan leher jenjangnya yang kini dihiasi kalung berlian. Kalung yang nota pembeliannya kulihat sekilas di meja kerja suamiku 2 hari lalu, terselip di antara tumpukan tagihan listrik yang belum dibayar. Tepuk tangan membahana. Dani, adik iparku, menyambutnya dengan senyum lebar. Menggandeng tangan wanita itu bak pangeran yang berhasil memenangkan trofi paling berkilau. Mereka pasangan yang sempurna secara visual, muda, rupawan, dan terlihat kaya raya. Namun, momen sempurna itu retak bagi satu orang, Clarissa sendiri. Saat ia berjalan pelan melewati kerumunan tamu yang berbaris menyalaminya, matanya yang tajam bak lang tidak fokus pada teman-teman sosialitanya. Matanya justru menyisir pinggiran ruangan, melewati bayang-bayang pilar, hingga akhirnya terkunci padaku. Jarak kami mungkin 10 meter, dipisahkan oleh meja prasmanan dan tamu-tamu yang sibuk mengunyah canape. Tapi tatapan itu terasa begitu dekat, seolah ia sedang menempelkan ujung pisau dingin ke pipiku. Itu bukan tatapan kaget. Itu bukan tatapan ramah. Itu adalah tatapan seorang kurator seni yang menemukan noda lumpur di atas lukisan masterpiece-nya. Bibirnya yang terpoles lipstik merah matte sedikit menyungging, membentuk senyum miring yang penuh ejekan. Ia membisikkan sesuatu pada Dani. Aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas, meski musik orkestra berusaha meredamnya. Kenapa dia ada di sini? Dani tampak serba salah. Ia menoleh ke arahku sekilas, lalu berbisik balik, mencoba menenangkan calon istrinya. Tapi Clarissa tidak tenang. Ia justru menarik tangan Dani, sedikit menyimpang dari jalur karpet merah yang seharusnya menuju pelaminan, dan melangkah mendekat ke arah sudut tempatku berdiri. Jantungku berdetak stabil, meski adrenalin mulai merambat naik. Kemarilah, tantangku dalam hati. Lihatlah lebih dekat orang yang membiayai langkah kakimu itu. Clarissa berhenti tepat 2 langkah di depanku. Aroma parfum high-end yang menyengat langsung menyerbu hidungku. Di jarak sedekat ini, aku bisa melihat betapa halusnya riasan wajahnya, kontras dengan wajahku yang polos tanpa bedak tebal. Mbak Kinar. Sapanya. Suaranya halus, tapi nadanya melengking rendah. Jenis nada yang biasa digunakan orang dewasa saat menegur anak kecil yang nakal. Datang juga akhirnya? Mas Arya bilang Mbak lagi sakit. Mas Arya yang minta aku datang, jawabku tenang, menatap lurus ke manik matanya yang berlensakan kontak warna abu-abu. Selamat ya, Clarissa. Acaranya mewah sekali.
Clarissa tertawa kecil. Tawa yang tidak memiliki unsur humor sama sekali. Matanya bergerak menyapu gaun katun navy sederhanaku, lalu turun ke flat soes hitamku, dan kembali ke wajahku dengan ekspresi jijik yang tak lagi disembunyikan. Iya, mewah. Makanya. Ia menggantung kalimatnya, lalu maju selangkah lagi, mencondongkan tubuhnya hingga wajah kami hampir bersentuhan. Suaranya merendah menjadi bisikan tajam yang hanya bisa didengar olehku, Dani, dan Arya yang baru saja tergopoh-gopoh menyusul mereka. Makanya, Mbak, kalau tahu acaranya mewah, harusnya sadar diri sedikit dong. Lihat tuh tamu-tamu lain. Lihat baju mereka. Ia menunjuk sekilas ke arah kerumunan dengan dagunya. Mbak Kinar berdiri di sini tuh ngerusak pemandangan. Tahu nggak? Ini ballroom hotel bintang 5, bukan balai desa. Penampilan Mbak itu, gimana ya bilangnya? Ia mengetuk-ngetuk dagunya dengan jari yang lentik, pura-pura berpikir. Bikin mata sakit. Di sebelahnya, Dani menunduk, pura-pura sibuk membetulkan manset kemejanya. Ia tidak berani menatapku. Pengecut. Arya, suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, justru menyenggol lenganku kasar. Tuh kan, apa aku bilang? Desis Arya di telingaku, menyalahkan. Kamu sih, dibilangin ngeyel. Clarissa jadi nggak enak hati kan di hari bahagianya. Aku menatap Arya, lalu beralih ke Clarissa. Tidak ada rasa malu yang mereka harapkan tumbuh di wajahku. Yang ada hanya rasa geli yang aneh. Clarissa merasa terganggu dengan baju, kumuh. Padahal, cincin berlian solitaire yang melingkar manis di jari manisnya itu, benda yang sejak tadi ia pamerkan dengan gerakan tangan yang berlebihan, dibeli dengan uang hasil penjualan tanah warisan ibuku di kampung yang kupinjamkan pada Dani bulan lalu. Cincin itu berkilau indah. 50 juta rupiah melingkar di jari seorang wanita yang baru saja menyebutku, kumuh. Maaf kalau penampilanku mengganggu estetikakamu, Clarissa. Jawabku. Suaraku datar namun cukup keras untuk didengar beberapa tamu di meja terdekat. Aku pikir yang terpenting dalam pertunangan adalah kehadiran keluarga dan doa restu. Ternyata bajuku lebih penting daripada doaku. Ya? Wajah Clarissa memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah ada orang, rendahan, yang berani menjawab sindirannya. Rahangnya mengeras. Senyum palsunya lenyap sepenuhnya. Mas Dani, panggilnya dingin pada calon suaminya. Matanya tak lepas dariku. Urus kakak iparmu ini. Aku nggak mau difoto dokumentasi nanti ada noda biru dongker yang nyempil di pojokan. Suruh dia pindah ke belakang, ke dekat dapur atau di mana kek, yang nggak kelihatan tamu VIP. Sayang, jangan gitu dong. Dani mencoba menengahi, tapi suaranya lemah. Atau aku yang suruh security usir dia. Potong Clarissa cepat. Hening sejenak di antara kami berempat. Ketegangan ini padat dan menyesakkan. Clarissa menatapku dengan kebencian murni. Kebencian seseorang yang merasa kastanya lebih tinggi dan merasa berhak menginjak siapapun di bawahnya. Ia belum tahu, ia sedang berdiri di atas papan rapuh yang disangga oleh noda biru dongker ini. Clarissa membuang muka dengan kasar, mengibaskan gaun mahalnya seolah takut tertular penyakit miskin dariku, lalu berbalik melangkah kembali ke tengah ruangan, siap menjadi ratu pesta lagi. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Bara api itu sudah ia nyalakan. Dan sebentar lagi, ia akan menyiramnya dengan bensin. Suasana pesta semakin larut, semakin bising, dan semakin memuakan. Di tengah ballroom, Clarissa tertawa renyah bersama lingkaran teman-teman sosialitanya. Mereka memegang gelas champagne tinggi, tubuh-tubuh ramping berbalut gaun sutra yang harganya mungkin bisa memberi makan satu panti asuhan selama sebulan. Dari tempatku berdiri, di sudut gelap dekat pintu akses pelayan, tempat aku sengaja dibuang, aku bisa melihat mereka melirik ke arahku sesekali. Bisik-bisik itu mulai terdengar, seperti desis ular di antara denting gelas. Itu siapa sih? Maidnya Clarissa? Tanya seorang wanita bergaun merah menyala, menunjukku dengan dagunya tanpa rasa sungkan. Bukan, katanya si kerabat jauh suaminya. Tapi lihat deh, bajunya kayak mau ke pasar ikan. Sahut yang lain, disusul tawa kecil yang menyakitkan.
Clarissa, yang mendengar itu, tampak tak nyaman. Bukan tak nyaman karena kerabatnya dihina, melainkan tak nyaman karena citra sempurna pestanya ternoda oleh keberadaanku. Wajahnya yang cantik berubah kaku. Pujian-pujian selangit tentang dekorasi dan catering yang sejak tadi melambungkan egonya, mendadak terasa hambar hanya karena satu pertanyaan tentang si wanita baju biru lusuh. Aku melihat bahu Clarissa menegang. Ia meneguk habis wine di gelasnya dalam sekali tegukan kasar, lalu menyerahkan gelas kosong itu ke sembarang pelayan yang lewat. Emosinya sudah diubun-ubun. Aku tahu itu. Seorang pelayan catering yang membawa nampan berisi sate lilit tak sengaja tersandung sedikit di dekatku saat hendak melayani tamu VIP. Refleks. Aku memegang sikunya agar nampan itu tidak jatuh. Hati-hati, Mas. Ucapku pelan. Oh, maaf, Bu. Terima kasih. Jawab pelayan itu sopan. Namun, adegan kecil itu tertangkap mata Clarissa. Di matanya yang sudah dibutakan gengsi, aku mungkin terlihat sedang mengganggu kelancaran layanan, atau lebih parah lagi, mencoba sok akrab dengan pelayan karena merasa satu level. Clarissa menghentakkan kakinya. Suara heelsnya beradu keras dengan lantai marmer. Ia tidak berjalan mendekat kali ini. Ia berjalan menuju panggung kecil di mana band pengiring sedang memainkan lagu jazz instrumental yang lembut. Ia merebut mikrofon dari tangan vokalis yang sedang bersiap bernyanyi. Suara feedback melengking, ngiing, memekakan telinga, membuat seluruh tamu menutup telinga dan menoleh kaget ke arah sumber suara. Musik berhenti mendadak. Pemain bass menurunkan alat musiknya dengan bingung. Hening. Seluruh mata tertuju pada Clarissa yang berdiri di panggung dengan wajah merah padam. Telunjuknya terarah lurus ke pojok ruangan. Ke arahku. Lalu, ledakan itu terjadi. Siapa yang mengizinkan gembel udik ini masuk? Suaranya menggema lewat sound system ribuan watt, memantul di dinding-dinding mewah, menusuk gendang telinga setiap orang di ruangan itu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri mematung. Bukan karena takut, tapi karena takjub dengan keberaniannya. Ia baru saja menyebut kakak iparnya, istri dari kakak suaminya sendiri, sebagai gembel udik di depan ratusan tamu terhormat. Clarissa belum selesai. Nafasnya memburu. Mikrofon masih tergenggam erat di tangannya. Security. Mana security? Teriaknya lagi. Suaranya bergetar karena amarah yang histeris. Kenapa ada orang kampungan berdiri di sana? Dia merusak pemandangan. Usir dia keluar sekarang juga. Aku nggak mau lihat muka melas itu di pestaku. Ruangan itu sunyi senyap. Saking sunyinya, aku bisa mendengar suara es batu yang mencair di dalam gelas seseorang. Lalu, perlahan, suara tawa mulai terdengar. Awalnya hanya kikikan kecil dari teman-teman Clarissa, seolah menyetujui lelucon kejam itu. Lalu tawa itu menular. Beberapa tamu lain ikut tersenyum sinis, menggelengkan kepala, memandangku dengan tatapan merendahkan. Bagi mereka, ini adalah hiburan. Drama gratis di tengah pesta yang membosankan. Mereka melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek cacat yang harus disingkirkan. Ya ampun, kasihan banget Clarissa. Pestanya jadi kotor. Celetuk seseorang cukup keras. Iya. Lagian itu orang siapa sih? Gak tahu malu banget datang ke tempat beginian pakai baju kayak gitu. Darahku berdesir. Panas merambat dari leher hingga ke wajah. Bukan rasa malu yang membuatku panas, tapi amarah. Amarah yang selama bertahun-tahun kutekan. Amarah yang kusimpan rapi di balik senyum penurut dan transferan bank. Kini mulai mendidih. Mataku mencari Arya. Suamiku. Imamku. Pelindungku. Arya berdiri tak jauh dari meja prasmanan. Ia melihat semuanya. Ia mendengar teriakan Clarissa. Ia mendengar tawa para tamu. Tapi apa yang dia lakukan? Arya memutar tubuhnya. Ia memunggungiku. Ia berpura-pura sedang mengambil puding, berpura-pura tidak mengenalku, berpura-pura bahwa wanita yang sedang dipermalukan di depan umum itu bukanlah istrinya yang telah menemaninya dari nol. Ibu mertuaku? Ia justru terlihat sibuk mengipasi dirinya dengan tangan, memasang wajah seolah-olah ia adalah korban yang paling menderita karena memiliki menantu, memalukan, sepertiku. Dani,
Ia hanya diam di samping panggung, menunduk, tak berani menatap mata kakaknya, apalagi mataku. Jelas sudah, di ruangan mewah yang kubayar lunas ini, aku sendirian. Mereka telah membuangku ke kandang singa demi menjaga citra palsu mereka. Dua orang security berseragam safari hitam mulai berjalan ke arahku dengan langkah ragu. Mereka menatapku dengan iba. Tapi tugas adalah tugas. Maaf, Bu. Ucap salah satu security pelan saat sudah berada di hadapanku. Mungkin ibu bisa menunggu di luar. Aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat agar mereka berhenti. Gerakanku tenang, tidak panik, tidak histeris. Tatapanku lurus menembus kerumunan, melewati tawa-tawa mengejek itu, langsung menuju ke manik mata Clarissa yang masih berdiri angkuh di atas panggung. Clarissa tersenyum puas melihat security mendekatiku. Ia pikir ia sudah menang. Ia pikir ia baru saja membersihkan sampah dari istananya. Ia salah besar. Dia baru saja membangunkan pemilik istana yang sebenarnya. Aku tidak bergeser 1 inci pun ke arah pintu keluar. Sebaliknya, aku merapikan kerah gaun katunku, mengangkat daguku tinggi-tinggi, dan melangkahkan kakiku. Bukan keluar, tapi ke depan. Menuju panggung. Jarak dari tempatku berdiri menuju panggung utama sebenarnya hanya sekitar 15 meter. Namun, malam ini, jarak itu terasa seperti ribuan kilometer yang dibentangkan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang kuambil diiringi oleh keheningan yang mencekam, diselingi bisik-bisik yang menusuk. Aku berjalan membelah kerumunan. Orang-orang spontan menyingkir, memberi jalan, seolah aku adalah wabah penyakit yang menular. Tatapan mereka bermacam-macam, ada yang jijik, ada yang mengejek, dan ada pula yang menatap dengan rasa ingin tahu yang kejam, menunggu apakah si gembel ini akan menangis histeris atau bersujud minta ampun. Namun, bukan tatapan orang asing yang melukaiku. Di tengah perjalananku menuju panggung, aku melewati suamiku. Arya berdiri kaku di samping meja hidangan penutup. Jarak kami begitu dekat. Aku bahkan bisa mencium aroma parfum Wodi yang kubelikan untuk ulang tahunnya bulan lalu. Di saat seperti ini, di saat istrinya dihina di depan ratusan pasang mata sebagai gembel udik, naluri seorang suami seharusnya melangkah maju. Seharusnya ia menjadi tameng. Seharusnya ia membentak Clarissa, atau setidaknya, menggenggam tanganku dan membawaku pergi dari neraka ini dengan kepala tegak. Aku memperlambat langkahku tepat di sampingnya. Aku menoleh, menatap profil wajahnya, memberinya satu kesempatan terakhir. 1 detik saja. Jika ia menoleh, jika ia memanggil namaku, aku mungkin akan mengurungkan niatku. Aku mungkin akan memaafkan ketololan ini dan kami bisa pulang. Tapi Arya tidak menoleh. Ia justru mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Ia menunduk. Jarinya mengetuk layar yang gelap dengan gugup, berpura-pura sedang membalas pesan penting. Rahangnya mengeras. Matanya terpaku pada benda mati itu. Ia memilih menjadi patung daripada menjadi suamiku. Darahku terasa membeku. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke dada. Kau malu mengakuiku, Mas? Batinku. Suaraku bergetar di dalam kepala. Kau yang menyuruhku berpakaian seperti ini. Kau yang mengambil uangku untuk memoles egomu di depan keluarga ini. Dan sekarang, saat egomu terancam, kau membuangku seperti sampah? Diamnya Arya adalah jawaban paling brutal yang pernah kuterima seumur hidupku. Diam itu berteriak lebih keras daripada makian Clarissa. Diam itu mengatakan, Kinar, kamu tidak penting. Harga dirimu adalah tumbal yang wajar untuk pesta adikku. Aku memalingkan wajah, menelan rasa perih yang menggumpal di tenggorokan. Pandanganku beralih ke meja bundar VIP di barisan depan, tempat ibu mertua duduk. Wanita itu, yang minggu lalu memeluk kakiku sambil menangis darah memohon bantuan pelunasan utang, kini duduk tegak seperti permaisuri. Ia melihatku mendekat. Mata kami bertemu. Apa yang kulihat di sana? Rasa bersalah? Penyesalan? Aku melihat ketakutan yang egois. Matanya melotot memberiku isyarat. Pergi. Jangan bikin malu. Ia lalu buru-buru memalingkan wajah,
Mengajak bicara tamu di sebelahnya dengan tawa yang dipaksakan dan suara yang sengaja dikeraskan. Ah iya Jeng, cateringnya enak kan? Saya yang pilih sendiri lo menunya, khusus chef dari luar negeri. Celotehnya dusta. Hatiku, yang tadi retak karena Arya, kini hancur berkeping-keping karena ibunya. Mereka semua sama. Satu keluarga parasit yang hidup dari darahku, namun jijik mengakui keberadaanku. Mereka menikmati madunya, tapi membuang lebahnya. Di atas panggung, Clarissa masih berdiri dengan angkuh. Ia melihatku berjalan mendekat dan senyum kemenangannya makin lebar. Ia pikir aku berjalan ke sana untuk memohon. Ia pikir aku akan berlutut, meminta maaf karena telah mengotori pestanya, lalu lari keluar sambil menangis. Ia menurunkan mikrofon sedikit, berbisik pada Dani di sebelahnya namun masih terdengar oleh speaker. Lihat tuh, Mas. Si gembel mau ngemis maaf kayaknya. Biarin aja. Biar dia tahu diri. Dani hanya diam. Wajahnya pucat pasi. Dia satu-satunya orang di ruangan ini yang mungkin mulai menyadari bahaya yang sedang berjalan ke arah mereka. Dani tahu siapa aku sebenarnya. Dani tahu persis siapa yang mentransfer uang ke rekening vendor-vendor itu. Tapi rasa takutnya pada Clarissa lebih besar daripada rasa hormatnya padaku. Pengecut. Aku sampai di bibir panggung. Security yang tadi mengikutiku dari belakang kini ragu-ragu untuk menyentuhku. Mungkin ada aura berbeda yang memancar dari tubuhku. Bukan aura wanita lemah yang mereka kira, melainkan aura dingin seseorang yang tidak lagi memiliki beban. Aku menaiki 3 anak tangga kecil menuju panggung. Clarissa tertawa kecil, memandangku dari atas ke bawah. Wah, berani juga nyamperin ke sini. Mau apa? Mau minta bungkus makanan sisa buat dibawa pulang? Tamu-tamu tertawa lagi. Tawa yang membahana. Tawa yang melegalkan penghinaan ini. Aku berdiri tepat di hadapan Clarissa. Tinggiku kalah beberapa sentimeter darinya yang memakai heels 12 senti. Tapi anehnya, malam ini aku merasa menjulang jauh di atasnya. Aku tidak menjawab ejekannya. Mataku tidak lagi basah. Air mata itu sudah kering sejak Arya memunggungiku tadi. Hatiku kini kosong, dingin, dan sangat logis. Emosi sedihku telah mati, digantikan oleh kalkulasi bisnis yang presisi. Jika hubungan ini adalah transaksi, dan mereka telah melanggar kontrak dengan cara yang paling hina, maka saatnya aku menarik seluruh investasiku. Aku mengulurkan tangan kananku ke arah Clarissa. Bukan untuk menyalaminya. Mikrofonnya. Ucapku datar. Suaraku tidak keras. Tapi di tengah jeda tawa itu, terdengar sangat jelas. Clarissa mengernyit. Apa? Kamu pikir kamu siapa mau ngomong di sini? Tanpa menunggu izinnya, aku menyambar mikrofon itu dari tangannya dengan gerakan cepat dan sentakan kuat. Clarissa terlonjak kaget. Hampir kehilangan keseimbangan. Kurang ajar. Pekiknya. Aku tidak peduli. Kini, mikrofon ada di tanganku. Senjata itu kini milikku. Aku berbalik menghadap ratusan tamu undangan. Cahaya spotlight menyilaukan mataku. Tapi aku bisa melihat mereka. Wajah-wajah yang tadi menertawakan, kini mulai bingung. Wajah Arya yang menoleh kaget dari kejauhan. Wajah ibu mertua yang pucat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, bukan hening karena ejekan. Ini adalah keheningan sebelum badai. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bunga lili yang kubayar lunas, dan mulai berbicara. Suara feedback mikrofon yang sempat mencicit tajam kini telah lenyap, menyisakan dengungan halus dari speaker yang memenuhi ruangan. Benda logam dingin itu kini berada dalam genggamanku. Berat, kokoh, dan terasa sangat pas di telapak tangan. Seolah-olah malam ini, takdir memang merancang mikrofon ini untuk berada di tanganku, bukan di tangan wanita histeris di sebelahku. Clarissa masih berdiri di sana. Matanya melotot tak percaya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terlalu terkejut melihat wanita udik, yang tadi ia hina kini berdiri sejajar dengannya di bawah sorotan lampu utama, dengan postur tubuh yang tegak dan tatapan yang tidak goyah sedikit pun. Turun, desis Clarissa akhirnya,
Suaranya bergetar antara marah dan panik. Ia mencoba meraih kembali mikrofon itu. Tangannya yang berkuku runcing mencakar udara. Balikin. Kamu mau bikin malu apa lagi? Hah? Aku hanya menggeser tubuhku sedikit ke samping, menghindari jangkauannya dengan gerakan halus namun tegas. Gerakan yang biasa dilakukan seseorang saat menghindari lalat yang mengganggu. Aku tidak membalas teriakannya. Aku tidak meladeninya dengan emosi yang sama. Sebaliknya, aku menatap dua orang security yang sudah berada di tepi panggung, siap melompat naik untuk menyeretku turun. Aku mengangkat tangan kiriku. Telapak tangan terbuka menghadap mereka. Tatapanku tajam, mengunci mata kepala keamanan itu. Jangan naik, ucapku lewat mikrofon. Suaraku tenang, rendah, dan berwibawa. Tidak ada nada memohon di sana. Kalian dibayar untuk menjaga keamanan acara, bukan untuk mengusir pemilik acara. Tetap di situ jika kalian masih ingin menerima gaji bulan ini. Ancaman itu spesifik. Security itu berhenti mendadak. Saling pandang dengan bingung. Ada otoritas dalam suaraku yang membuat insting mereka ragu. Mereka mundur selangkah, memilih menunggu instruksi selanjutnya. Aku kembali menatap ke depan. Cahaya spotlight membuatku tidak bisa melihat wajah semua orang dengan jelas. Tapi aku tahu mereka ada di sana. Ratusan mata yang tadi menatapku jijik, kini menatapku dengan rasa penasaran yang bercampur ketegangan. Suasana pesta yang tadinya riuh oleh tawa mengejek kini senyap. Musik benar-benar mati. Bahkan denting garpu di piring pun tak terdengar. Keheningan ini, aku menyukainya. Ini adalah panggungku sekarang. Aku menarik napas perlahan, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, menekan sisa-sisa rasa sakit hati ke sudut terdalam jiwaku, dan menggantinya dengan logika yang dingin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Sapaku. Suaraku terdengar jernih, sopan, dan sangat kontras dengan penampilan sederhanaku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Maaf sempat membuat keributan kecil. Tadi, calon pengantin wanita yang cantik ini. Aku menoleh sekilas ke arah Clarissa yang wajahnya kini mulai memucat. Bertanya sebuah pertanyaan yang sangat menarik lewat pengeras suara. Dia bertanya, siapa yang mengizinkan gembel udik ini masuk? Terdengar suara kasakusuk gelisah dari para tamu. Beberapa orang tampak tidak nyaman. Pertanyaan itu, jika diulang dengan nada tenang seperti ini, terdengar sangat kasar dan tidak pantas. Aku melanjutkan, langkahku perlahan menyusuri panggung, seolah aku sedang memberikan presentasi bisnis. Sebuah pertanyaan yang valid, kataku santai. Mengingat penampilan saya malam ini memang jauh dari standar kemewahan pesta ini. Gaun katun Rp200.000, tanpa perhiasan, tanpa tas branded. Sangat kontras dengan dekorasi bunga impor yang wangi ini, atau lampu kristal di atas kepala kita. Aku menatap lurus ke arah meja VIP, ke arah Arya yang kini berdiri mematung, wajahnya seputih kertas, ke arah ibu mertua yang tangannya gemetar memegang gelas air putih. Tapi, ada satu hal yang dilupakan oleh Clarissa, dan mungkin juga dilupakan oleh keluarga besar suami saya, Arya. Aku merogoh saku gaunku, mengeluarkan ponsel pintarku. Layarnya menyala, menampilkan deretan aplikasi mobile banking yang sudah kubuka sejak tadi. Clarissa menyadari sesuatu. Ia maju selangkah, mencoba merebut mikrofon lagi dengan lebih agresif. Cukup. Matikan mic-nya. Mas Dani, suruh orang gila ini turun. Dani berlari kecil naik ke panggung. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Mbak Kinar tolong. Mbak, jangan begini. Kita bicarakan di belakang. Malu, Mbak. Bisiknya memelas, mencoba memegang lenganku. Aku menepis tangan Dani kasar. Tatapanku menusuk matanya hingga ia mundur ketakutan. Malu, Dani? Tanyaku lewat mikrofon, membuat seluruh ruangan mendengar percakapan kami. Kamu baru merasa malu sekarang? Saat istrimu meneriakiku gembel, kamu diam saja. Saat kakakmu membuang muka, kamu diam saja. Sekarang, saat aku mau menjawab pertanyaan istrimu, kamu minta aku diam demi rasa malu.
Mbak. Dani tercekat. Mundur. Dani, perintahku dingin. Atau aku pastikan bukan cuma pesta ini yang hancur, tapi juga bisnis fiktif yang kamu pakai buat minta uang ke aku. Ancaman itu sukses membungkamnya. Dani mundur teratur. Lututnya lemas. Ia tahu aku tidak menggertak. Aku kembali menghadap ke penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya berdiri di sini bukan sebagai penyusup. Saya berdiri di sini bukan sebagai gembel. Aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Saya berdiri di sini sebagai satu-satunya alasan mengapa lampu kristal itu bisa menyala malam ini. Saya adalah alasan mengapa kalian bisa makan steak wagyu yang lezat itu. Dan saya adalah jawaban atas pertanyaan Clarissa tadi. Suaraku merendah, menjadi lebih intim namun tajam setajam silet. Siapa yang mengizinkan saya masuk? Jawabannya sederhana. Uang saya. Uang sayalah yang membayar pintu tempat saya masuk, karpet yang saya injak, dan panggung tempat saya berdiri sekarang. Keheningan di ruangan itu pecah menjadi bisikan-bisikan panik. Para tamu mulai saling pandang, menunjuk-nunjuk. Wajah angkuh Clarissa runtuh seketika, digantikan oleh kerutan bingung dan takut. Ia menatap Dani, menuntut penjelasan, tapi Dani hanya menunduk dalam. Tidak percaya? Tanyaku menantang. Mataku menyapu seluruh ruangan. Mari kita buktikan. Mari kita audit pesta ini sekarang juga. Di depan kalian semua. Kita lihat, siapa sebenarnya, gembel, di ruangan ini. Saya yang memakai baju murah tapi rekeningnya penuh. Atau mereka yang memakai baju mahal tapi dibayar pakai uang orang yang mereka hina. Jari jempolku menekan layar ponsel. Siap membacakan daftar dosa mereka. Ini bukan lagi pesta pertunangan. Ini adalah persidangan terbuka. Jari telunjukku menyentuh layar ponsel. Cahaya dari layar itu memantul di wajahku. Satu-satunya sumber cahaya yang kupercayai saat ini. Aku tidak butuh teks pidato. Aku tidak butuh contekan. Angka-angka ini sudah tercetak di kepalaku sama kuatnya dengan rasa sakit hati yang mereka tanamkan. Mari kita mulai dari tempat kita berpijak. Ucapku, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Aku menatap lurus ke arah manajer hotel yang berdiri tegang di dekat pintu samping. Lalu beralih ke tamu undangan. Tanggal 20 September. Transfer ke rekening manajemen Hotel Grand Royal. Nominal, 150 juta rupiah. Keterangan transaksi, pelunasan sewa ballroom dan catering paket VVIP. Aku mengangkat kepalaku, menatap Dani yang kini tubuhnya gemetar hebat di samping calon istrinya. Dani bilang ke saya, uang ini untuk suntikan modal tender proyek pemerintah. Yang kalau tidak dibayar hari itu juga, perusahaannya akan di-blacklist. Saya transfer saat itu juga karena kasihan. Aku terkekeh pelan, tawa yang kering. Ternyata, tender pemerintah itu bentuknya wagyu beef dan salmon and croute yang sedang bapak ibu nikmati. Suara garpu jatuh berdenting keras di lantai keramik. Seseorang di meja depan tersedak minumannya. Clarissa menoleh cepat ke arah Dani. Mas? Apa maksudnya ini? Kamu bilang ini semua hasil bonus akhir tahun kamu. Dani tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Aku menggeser layar ponselku lagi. Selanjutnya, dekorasi. Aku menunjuk gerbang bunga megah tempat Clarissa dan Dani tadi berpose bak raja dan ratu. Tanggal 5 Oktober. Transfer ke rekening, Elysium Decoration. Nominal, 75 juta rupiah. Pandanganku beralih tajam ke arah ibu mertua yang kini duduk merosot di kursinya. Wajahnya seputih kapas. Ibu datang ke rumah saya sambil menangis meraung-raung. Katanya, Paman Herman di Singapura butuh operasi bypass jantung segera. Katanya nyawa Paman di ujung tanduk. Aku tersenyum miring. Saya lihat Paman Herman ada di meja nomor 8. Sedang tertawa sehat sambil makan puding. Ternyata, jantung Paman harganya sama dengan ribuan bunga impor ini ya, Bu? Para tamu mulai berbisik riuh. Tatapan mereka yang tadinya mengejekku, kini berbalik arah. Mereka menatap ibu mertua dan Dani dengan pandangan jijik.
Kebohongan yang menggunakan alasan nyawa adalah jenis kebohongan yang paling rendah. Bohong, teriak ibu mertua tiba-tiba, mencoba membela diri meski suaranya parau. Kinar bohong. Dia cuma mau menjatuhkan kita. Saya punya bukti mutasi rekening koran yang sah secara hukum. Bu, potongku tenang. Mau saya tampilkan di layar proyektor besar di belakang sana? Kebetulan saya bisa sambungkan ponsel ini ke sistem audiovisual sekarang juga. Ancaman itu membungkam ibu mertua seketika. Dia tahu aku tidak pernah menggertak soal data. Cukup, Kinar. Arya akhirnya bersuara. Ia berjalan mendekat ke panggung. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Turun kamu. Kita selesaikan di rumah. Jangan bikin malu keluarga. Keluarga. Aku menatap suamiku dengan tatapan kosong. Keluarga mana? Mas? Keluarga yang membiarkan istrinya dihina gembel? Keluarga yang memeras keringat istrinya demi gengsi? Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Clarissa. Ini adalah gong kematian untuk harga dirinya. Wanita itu berdiri kaku. Tangannya mencengkeram gaun mahalnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, tapi karena horor yang mulai merayapi kesadarannya. Dan untuk kamu, Clarissa, ucapku lembut, seolah bicara pada teman lama. Kamu tadi menghina gaun 200.000-ku, kan? Aku menunjuk gaun champagne gold yang membalut tubuhnya. Gaun itu, rancangan desainer butik, La Mode. 25 juta rupiah. Dibayar lunas tanggal 12 Oktober menggunakan kartu kredit tambahan atas nama saya, yang dipegang oleh Arya. Wajah Clarissa memerah, lalu berubah pucat dalam hitungan detik. Ia menatap gaunnya sendiri dengan tatapan jijik, seolah kain sutra itu tiba-tiba berubah menjadi kulit bangkai. Dan yang terakhir, benda yang paling kamu banggakan itu. Aku menunjuk jari manisnya. Cincin berlian itu. Cincin pertunangan. Simbol cinta suci, katanya. Aku mendengus. Toko Mas Berlian Jaya. 50 juta rupiah. Tanggal 15 Oktober. Dani memohon pinjaman ke saya. Katanya untuk bayar utang judi online supaya tidak dikejar debt collector. Ternyata, utang judinya berbentuk berlian di jarimu. Nggak mungkin. Desis Clarissa. Suaranya bergetar hebat. Ia menatap Dani dengan tatapan membunuh. Mas, kamu bilang ini kamu beli nabung setahun. Clarissa, panggilku, memotong drama mereka. Coba kamu lepas cincin itu. Lihat di bagian dalam lingkarannya. Toko itu punya kebiasaan mengukir inisial pembelinya jika diminta. Clarissa ragu. Tangannya gemetar. Tapi rasa penasaran dan egonya memaksanya. Dengan kasar, ia menarik cincin itu dari jarinya. Ia mengangkatnya ke arah cahaya. Menyipitkan mata untuk membaca ukiran kecil di balik emas putih itu. Di sana, terukir jelas. Bukan inisial Dani. K.A. Kinararasati Adhitama. Namaku. Cincin itu terlepas dari tangan Clarissa. Jatuh berdenting di lantai panggung. Lalu menggelinding pelan sebelum berhenti tepat di dekat ujung sepatuku. Clarissa menjerit tertahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis kehancuran total. Ia baru saja menyadari bahwa seluruh kemewahan yang menempel di tubuhnya, seluruh kebanggaan yang ia pamerkan malam ini, dibiayai oleh wanita yang ia sebut gembel udik. Ia tidak sedang bertunangan dengan pangeran kaya raya. Ia sedang bertunangan dengan seorang penipu yang memalak kakak iparnya sendiri. Ruangan itu kini bukan lagi pesta. Itu adalah tempat kejadian perkara pembunuhan karakter massal. Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa menggelengkan kepala, menatap keluarga Arya dengan tatapan menghakimi yang tajam. Bisik-bisik berubah menjadi suara riuh rendah yang menghukum. Gila ya, sekeluarga morotin iparnya sendiri. Sakit jiwa. Pamer mewah tapi duit hasil nipu. Kasihan tuh istrinya Arya. Pantesan bajunya sederhana. Uangnya habis diperas lintah darat serumah. Kata-kata itu melayang di udara, menghantam telinga Arya, Dani, dan ibu mertua tanpa ampun.
Topeng mereka hancur lebur. Tidak ada lagi keluarga terpandang. Yang tersisa hanya sekumpulan parasit yang tertangkap basah. Aku menatap mereka satu persatu dari atas panggung. Puas? Belum. Ini baru pembukaan fakta. Sekarang saatnya penutupan keran uang. Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku sekali lagi. Sekarang, karena kalian sudah tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua fasilitas di ruangan ini, aku menatap manajer catering dan perwakilan wedding organizer yang berdiri pucat di sudut ruangan. Saya, Kinara Rasati, menyatakan menarik seluruh dukungan finansial saya untuk acara ini, efektif detik ini juga. Kalimatku menggantung di udara, tajam dan final. Menarik seluruh dukungan finansial. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Otak mereka sepertinya menolak memproses informasi bahwa pesta semegah ini bisa dihentikan begitu saja hanya dengan satu kalimat. Namun, dunia bisnis tidak bekerja dengan perasaan. Dunia bisnis bekerja dengan uang. Aku menatap Pak Hadi, manajer operasional ballroom yang berdiri di dekat pintu samping. Wajahnya tegang. Dia tahu persis siapa yang menandatangani kontrak. Dia tahu tanda tangan siapa yang ada di cek pelunasan. Pak Hadi, panggilku lewat mikrofon. Suaraku datar namun penuh otoritas. Sesuai kontrak pasal 12 ayat 3 tentang pembatalan sepihak oleh penyewa. Saya, sebagai pihak penyewa yang sah, meminta acara ini dibubarkan sekarang juga. Matikan lampu kristal. Hentikan sirkulasi AC. Dan instruksikan catering untuk berhenti menyajikan makanan. Tapi, Bu Kinar. Pak Hadi ragu, matanya melirik ke arah ratusan tamu yang masih memegang piring. Lakukan, Pak. Atau saya akan menuntut manajemen hotel atas penyalahgunaan aset saya untuk pihak yang tidak berhak. Potongku cepat. Ancaman hukum selalu ampuh. Pak Hadi mengangguk kaku, lalu segera berbicara melalui handy talkie-nya. Detik berikutnya, kemewahan itu mulai dilucuti. Lampu kristal raksasa yang memberikan nuansa keemasan dan hangat tiba-tiba padam. Klik. Ruangan mendadak menjadi remang. Hanya disinari oleh lampu neon putih standar hotel yang biasa dipakai untuk cleaning service. Cahaya putih yang terlalu terang dan kasar itu seketika menghilangkan segala keanggunan pesta. Bunga-bunga impor itu kini terlihat layu. Wajah-wajah para tamu terlihat pucat dan berminyak di bawah lampu neon yang jujur. Musik latar yang tersisa benar-benar mati total. Di sudut ruangan, para pramusaji mulai menutup nampan-nampan perak berisi makanan. Tamu yang sedang mengantre zupa soup menatap bingung saat panci ditutup tepat di depan hidung mereka. Maaf, Pak, Bu. Instruksi dari penyewa, pelayanan dihentikan. Ucap seorang pelayan dengan sopan namun tegas. Kekacauan meledak. Kinar, kamu gila ya? Arya menerobos naik ke panggung, mencengkeram lenganku kasar. Matanya merah, urat lehernya menonjol. Kamu mau menghancurkan keluargamu sendiri? Nyalain lagi lampunya. Bilang ke mereka ini cuma salah paham. Aku menepis tangan Arya dengan sentakan kuat. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang baru. Keluarga? Tanyaku dingin. Keluarga yang mana, Mas? Keluarga yang kamu biarkan menghinaku? Keluarga yang memeras uangku? Asal kamu tahu, Mas, aku tidak menghancurkan apapun. Aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hakku. Kalau kalian mau pesta ini lanjut, silakan bayar sendiri. Masih ada sisa tagihan dessert 20 juta. Kamu punya uangnya, Mas? Arya terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tidak punya uang itu. Dompetnya hanya berisi kartu kredit yang sudah over limit. Limit yang juga dipakainya untuk membeli jas yang ia kenakan sekarang. Di bawah panggung, drama yang lebih besar sedang terjadi. Clarissa, dengan wajah yang berantakan oleh air mata dan maskara yang luntur, menatap Dani dengan kebencian yang menyala-nyala. Mimpinya tentang pertunangan Veritale telah berubah menjadi mimpi buruk di bawah lampu neon putih. Kamu penipu, Mas, jerit Clarissa histeris. Ia memukulkan tas tangannya ke dada Dani berkali-kali. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang keluargamu konglomerat. Ternyata kamu cuma parasit.
Kamu bikin aku malu seumur hidup. Clarissa, dengerin aku dulu. Dek, ini bisa dijelasin. Dani mencoba meraih tangan calon istrinya. Wajahnya sudah basah oleh keringat dan air mata keputusasaan. Jangan sentuh aku. Clarissa mendorong Dani hingga ia terhuyung dan jatuh menabrak meja prasmanan. Piring-piring jatuh pecah, menciptakan suara gaduh yang mengerikan. Kita putus, teriak Clarissa final. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dan bilang sama ibumu yang tukang bohong itu. Jangan harap bisa injak rumah keluargaku lagi. Clarissa berbalik, mengangkat gaun mahalnya tinggi-tinggi, dan berlari keluar ruangan sambil menangis meraung-raung. Dua temannya mengejar di belakang dengan wajah tertunduk malu. Clarissa, tunggu. Dani hendak mengejar, tapi langkahnya terhenti oleh tatapan-tatapan tamu undangan. Para tamu, rekan bisnis, sosialita, tetangga, kerabat jauh, kini menatap keluarga Arya seperti menatap tontonan sirkus yang gagal. Mereka mulai beranjak pergi. Tidak ada yang pamit. Tidak ada yang menyalami ibu mertua. Mereka hanya meletakkan gelas dan piring di sembarang tempat, lalu berjalan cepat menuju pintu keluar, ingin segera menjauh dari aura kegagalan yang pekat ini. Bisik-bisik mereka terdengar jelas di ruangan yang kini hening tanpa musik. Ngeri ya, ternyata zong semua. Udah ayo pulang. Makanannya juga udah diambil lagi. Malu banget kalau jadi mereka. Penipuan publik ini namanya. Ibu mertua duduk terkulai di kursi VIP yang kini terasa seperti kursi pesakitan. Ia memegangi dadanya. Nafasnya tersengal-sengal. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak ada tamu yang mendekat untuk menolong. Sandiwaranya soal sakit jantung demi uang dekorasi membuat orang kini ragu. Apakah dia benar-benar sakit atau sedang akting lagi? Pesta itu telah runtuh. Benar-benar runtuh sebelum cincin resmi terpasang. Aku meletakkan mikrofon di atas podium. Bunyi dupelan saat mikrofon menyentuh kayu menjadi tanda berakhirnya pertunjukanku. Aku melangkah turun dari panggung. Arya masih berdiri mematung di sana, menatap ruangan yang kosong dengan tatapan nanar. Ia melihat puing-puing harga dirinya berserakan di lantai marmer. Saat aku melewatinya, aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Nikmati pestamu, Mas. Pesta yang kamu bangun di atas kebohonganmu sendiri, bisikku. Jangan lupa bereskan sampahnya. Kali ini, aku tidak akan membayar biaya kebersihannya. Aku berjalan membelah ruangan yang kini terasa luas dan dingin. Para pelayan menepi memberiku jalan, menunduk hormat yang tulus, bukan karena takut, tapi karena segan. Aku berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Dani yang menangis di lantai, ibu mertua yang histeris sendirian, dan Arya yang hancur dalam diam. Pesta ini memang kehilangan tuannya. Tapi malam ini, aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Udara malam Jakarta menyambutku begitu aku melangkah keluar dari lobi hotel. Anginnya tidak terlalu segar, bercampur dengan asap kendaraan. Namun bagiku, malam ini udara itu terasa seperti oksigen paling murni yang pernah kuhirup. Di belakangku, pintu kaca otomatis hotel menutup perlahan, meredam sisa-sisa keributan yang masih terjadi di dalam ballroom. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang sedang terjadi di sana. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Manajer hotel yang menuntut pelunasan biaya pembatalan, Dani yang menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan, ibu mertua yang mungkin sedang berpura-pura pingsan untuk menghindari tatapan menghakimi para tamu, dan Arya. Arya yang berdiri di tengah puing-puing kehancurannya sendiri. Aku merogoh tas tanganku, mengambil ponsel, dan memesan taksi online premium. Kali ini, aku tidak akan berhemat. Aku tidak akan naik taksi biasa. Aku memesan sedan hitam nyaman yang pantas untuk wanita yang baru saja memenangkan perangnya sendiri. Saat menunggu jemputan, ponselku bergetar tanpa henti. Arya Caling. Arya Caling. Ibu mertua Caling. Dani, Miss Setko 5X. Aku menatap layar yang berkedip itu dengan tatapan datar. Tidak ada lagi rasa berdebar. Tidak ada lagi rasa takut mengecewakan mereka. Dengan gerakan tenang, aku menekan tombol blok satu persatu. Blok. Untuk suami yang tidak pernah menjadi pelindung.
Blok. Untuk ibu mertua yang memandangku sebagai mesin ATM. Blok. Untuk adik ipar yang parasit. Dunia mendadak terasa jauh lebih hening. Mobil jemputanku tiba. Supirnya, seorang bapak tua yang sopan, membukakan pintu untukku. Malam, Bu. Pulang kemana? Ke apartemen saya di Sudirman, Pak. Jawabku. Bukan ke rumah Arya. Rumah itu sudah bukan tujuanku lagi. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan ibu kota, aku menyandarkan kepala ke jok kulit yang empuk. Aku memejamkan mata, membiarkan lelah fisik perlahan menguap. Kabar kehancuran pesta itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan harinya, sebuah video amatir berdurasi 2 menit, direkam diam-diam oleh salah satu tamu, muncul di salah satu akun gosip Instagram terkenal. Judulnya provokatif. Detik-detik Sultan palsu di skakmat istri Sultan asli. Dalam video buram itu, terlihat jelas saat aku memegang mikrofon, saat Clarissa melempar cincin, dan saat lampu ballroom dimatikan paksa. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen yang budiman. Mereka menertawakan Clarissa yang angkuh, menghujat keluarga Arya yang tidak tahu diri, dan memuji Mbak Baju Biru yang mereka sebut sebagai Queen. Reputasi Clarissa hancur dalam semalam. Karirnya sebagai influencer tamat sebelum benar-benar dimulai. Kudengar dari teman kerjaku, brand-brand yang bekerja sama dengannya membatalkan kontrak sepihak karena tidak mau diasosiasikan dengan penipu. Clarissa menghapus akun media sosialnya dan konon pindah keluar kota karena malu. Bagaimana dengan keluarga Arya? Tanpa uangku, fondasi hidup mereka runtuh seperti kartu domino. Tagihan kartu kredit Arya yang selama ini diam-diam kubayar sebagian, kini menumpuk dengan bunga yang mencekik. Mobil cicilan Dani ditarik Leasing seminggu setelah pesta gagal itu. Ibu mertua? Sakit jantung buatannya entah bagaimana menjadi nyata karena stres dikejar-kejar vendor yang menuntut lunasan sisa tagihan pesta yang dibatalkan sepihak. Mereka mencoba menemuiku. Berkali-kali. Arya pernah datang ke kantor saya, berdiri di lobi dengan kemeja kusut dan wajah berantakan, memohon pada resepsionis untuk bertemu istrinya. Dia berteriak bahwa dia menyesal, bahwa dia mencintaiku, bahwa dia hilaf. Aku tidak menemuinya. Aku mengirim pengacaraku turun dengan membawa 1 amplop coklat. Gugatan cerai. Di dalamnya terlampir tuntutan pemisahan harta Gonogini yang sangat rinci. Karena aku pintar menyimpan bukti transfer, pengadilan dengan mudah membuktikan bahwa semua aset berharga, termasuk renovasi rumah ibu mertua, berasal dari uang pribadiku sebelum menikah atau uang hasil kerjaku sendiri. Mereka tidak mendapatkan sepeser pun. Hari sidang putusan cerai adalah hari terakhir aku melihat wajah mereka. Arya tampak kurus dan tua, kehilangan kilau arogansinya. Saat palu hakim diketuk, ia menatapku dengan mata basah. Mungkin dia berharap aku akan luluh. Mungkin dia berharap Kinar yang dulu, wanita penurut yang bisa dimanipulasi, masih ada di sana. Tapi Kinar yang itu sudah mati di malam pertunangan adiknya. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah ringan. Gaunku hari ini sutra berwarna putih gading, dipadukan dengan blazer elegan dan sepatu hak tinggi. Rambutku tergerai indah, wajahku segar dengan riasan sempurna. Saat aku melewati Arya dan ibunya di koridor pengadilan, mereka menunduk. Ibu mertua bahkan gemetar, merapatkan tubuhnya ke dinding seolah takut aku akan menagih utang lama mereka di tempat umum. Mereka takut padaku. Dulu, mereka menyebut namaku dengan nada meremehkan. Si udik, si pelit, si numpang hidup. Sekarang, namaku adalah momok bagi tidur mereka. Namaku adalah pengingat akan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, menghina orang yang salah. Aku berhenti sejenak di depan pintu keluar pengadilan. Matahari bersinar terik, tapi tidak menyengat. Rasanya hangat. Bu Kinar, panggil pengacaraku. Sudah selesai semua. Ibu bebas. Aku tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus, senyum yang mencapai mataku. Terima kasih, Pak. Jawabku. Aku melangkah keluar menuju mobilku sendiri. Sebuah SUV Eropa terbaru yang kubeli minggu lalu dengan uang yang tadinya dialokasikan untuk dana darurat keluarga Arya. Aku masuk ke dalam mobil,
menyalakan mesin, dan memutar musik favoritku. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi benalu. Hidupku kembali menjadi milikku. Dan itu adalah kemewahan yang paling sejati.